Komnas HAM sudah membentuk tim khusus dari bagian pemantauan dan penyelidikan dan bertugas dari kemarin siang mengumpulkan informasi awal, keterangan dari berbagai media dan juga dari sumber lain, termasuk juga sudah ketemu dengan pihak FPI dan meminta keterangan dari mereka. Berkaitan dengan kematian seseorang, gitu. Maka dari itu harus dibuka selebar-lebar dan polisi harus menjamin akses informasi tersebut baik kepada korban, keluarga korban ataupun pihak-pihak yang ingin bekerja sama dalam menyelesaikan kasus atau mengungkap kasus tersebut. Apa itu bentuk pengawasan eksternal? Tentunya nanti kita akan membantu terkait apa-apa data yang dibutuhkan. Selama ini kita transparan kok, ya. Nanti silakan aja. Kita juga di dalam juga ada tim audit internal, tentunya juga tim juga bekerja yang demikian, ya. Saat ini masih proses identifikasi 6 jenazah dan dilakukan autopsi. Kapolri respon hasil investigasi Komnas HAM, bentuk tim khusus. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz merespon hasil investigasi Komnas HAM atas tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam. Idam meminta jajarannya membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, tim khusus ini terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri. Mereka ditugaskan menyelidiki temuan Komnas HAM soal dugaan pelanggaran HAM terdapat tewasnya 4 dari 6 laskar FPI. Kapolri Jenderal Idam Aziz merespon dengan menginstruksikan pembentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan dari Komnas HAM. Kata Argo dalam keterangan tertulis Sabtu 9 Januari 2021. Argo memastikan tim khusus ini akan bekerja secara transparan dan profesional. Masyarakat bisa terus serta memantau hasil kerja tim ini. Tentunya tim khusus ini akan bekerja maksimal, profesional, dan terbuka dalam mengusut oknum anggota polisi terkait kasus ini. Begitulah imbuhnya. Di sisi lain, Argo mengatakan hasil penyelidikan dan investigasi yang disampaikan Komnas HAM menemukan fakta jika laskar FPI membawa senjata api yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu benar, telah terjadi baku tembak dan benturan fisik karena laskar FPI melawan petugas. Menurut Komnas HAM, penembakan yang dilakukan oleh Polri dilakukan oleh petugas lapangan dan tanpa perintah atasan, sehingga Komnas HAM merekomendasikan dibawa ke peradilan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bukan ke Pengadilan HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pungkas Argo. Sebelumnya Komnas HAM buka-bukaan mengenai hasil penyelidikannya terkait peristiwa 6 anggota Front Pembela Islam yang tewas di Tol Jakarta Cikampek. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Rizik Syihab memang benar sedang dibuntuti oleh petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya. Bahwa terjadi pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan MRS, ujar Anam dalam konferensi persnya secara daring Jumat 8 Januari 2021. Anam mengatakan 4 dari 6 laskar FPI yang meninggal dunia merupakan korban pelanggaran HAM. Pasalnya tidak ditemukan upaya lain dari petugas kepolisian untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa. Sementara itu 2 orang yang meninggal bukan merupakan korban pelanggaran HAM. Sebab saat peristiwa di Tol Jakarta Cikampek KM 50 terjadi, polisi dan laskar FPI saling adu tembak. Penembakan sekaligus terhadap 4 orang dari satu waktu, tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya korban jiwa. Mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang laskar FPI, begitulah ungkapnya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menuturkan bahwa Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus kematian 6 orang laskar Front Pembela Islam. Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM, kata Irjen Argo di kantor Bareskrim Polri Jakarta dikutip dari Antara Jumat 8 Januari 2021. Menurut dia, saat ini Polri masih menunggu surat resmi dari Komnas HAM yang masuk ke Polri untuk dipelajari. Argo menegaskan bahwa Polri dalam melakukan penyidikan, suatu perkara dilakukan berdasarkan keterangan saksi, tersangka, barang bukti, dan petunjuk.
Penyidik yang dilakukan Polri terkait suatu tindak pidana berdasarkan keterangan saksi, tersangka, barang bukti, dan petunjuk yang nantinya hal tersebut harus dapat dibuktikan pada saat di pengadilan, kata Argo. Pada Jumat, Komnas HAM mengumumkan hasil investigasinya mengenai kasus kematian 6 orang Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek 5 KM 50. Berdasarkan investigasi tersebut, Komnas HAM menyimpulkan sebanyak 2 anggota FPI meninggal dunia dalam peristiwa saling serempet antara mobil yang mereka gunakan dengan polisi hingga terjadi kontak tembak di antara Jalan Internasional Karawang sampai KM49 Tol Cikampek. Sedangkan 4 orang lainnya masih hidup dan dibawa polisi. Kemudian diduga ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM50 menuju markas Polda Metro Jaya. Komnas HAM menduga bahwa terdapat pelanggaran HAM atas tewasnya 4 laskar FPI yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan agar para pelaku dilakukan proses hukum melalui mekanisme pengadilan pidana. Sebelumnya, berdasarkan keterangan polisi, terjadi peristiwa penyerangan laskar FPI terhadap aparat kepolisian di KM50 Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Petugas yang merasa keselamatan jiwanya terancam terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur sehingga 6 orang pengawal Rizik Syihab tersebut meninggal dunia. Sementara 4 orang lainnya melarikan diri. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono menghormati hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal kasus penyerangan laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek. Tentunya, yang pertama, Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dan Komnas HAM, kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 8 Januari 2021. Menurut Argo, apabila nantinya sudah diterima secara resmi dari Komnas HAM, maka polisi akan segera menentukan langkah selanjutnya. Tentunya akan kami pelajari rekomendasi maupun surat itu yang masuk ke Polri, ujar Argo. Selain itu, Argo menekankan sejak awal dalam penyelidiki kasus penyerangan laskar FPI ini, polisi sudah bekerja secara profesional, terbuka dan merangkul seluruh pihak eksternal yang ingin membantu mengungkap perkara ini hingga tuntas. Penyidik maupun Polri dalam melakukan suatu kegiatan penyidikan, suatu tindak pidana, tentunya berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti maupun petunjuk. Tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan, ucap Argo mengakhiri pernyataan.